Yang saya hormati Bapak Unseri selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Ibu Dewi Sundari selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Ibu Islamia, sarjana pendidikan. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap observasi, yaitu pra-observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi saya. Selamat pagi, Bu Nia. Bu Nia, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bu Nia lagi sibuk nggak? Alhamdulillah sekarang lagi tidak sibuk karena anak saya sedang belajar agama. Oke, saya minta waktu sebentarnya, Bu Nia. Boleh? Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik, yaitu pra-observasi ya, Bu Nia. Jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya dunia. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu dunia nanti dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi dunia yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Nah, di sini nanti dunia dapat bercerita. Kita akan ngobrol santai saja. Kegiatan observasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan Ibu Islamia dalam melaksanakan pembelajaran esok yang akan kita lakukan dalam tahap observasi. Dari ngobrol-ngobrol kita kali ini, dunia pengennya bagaimana? Jadi apa yang Ibu Nia harapkan? Dari ngobrol-ngobrol kita pada bincang hari ini, kemudian kita bertukar pendapat sekali saat pengalaman maupun sebaliknya. Satu juga saya harapkan saran dari Pak Median untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi. Oke, Bu. Jadi yang Bu Nia harapkan untuk saling berbagi informasi atau informasi sharing, Bu ya, terkait pembelajaran yang akan Bu Nia lakukan esok. Jadi semoga saya bisa membantu, semoga juga nanti Bu Nia tidak merasa gimana ya, jangan terbebani, Bu ya. Ada kegiatan pada saat kegiatan observasi nanti. Nah, kalau boleh saya tahu, besok Bu Nia mau mengambil materi apa? Nah, kalau besok saya Pak Median mau mengambil materi pembelajaran kita tentang sifat karakteristik air. Oke. Ini kelas 4. Oh, kelas 4 ya. Oke, jadi 4 ya. Kira-kira Bu, tujuan pembelajaran yang Ibu Nia susun, kira-kira apa? Kira-kira tujuan pembelajaran yang saya akan harapkan pada siswa itu supaya dia dapat mengidentifikasi karakteristik benda cair dan masalah-masalah yang berkaitan dengan benda cair. Oke, Bu, di sini Bu Nia tentu sudah melakukan persiapan yang kegiatan pembelajaran yang akan Bu Nia lakukan esok. Kira-kira persiapan yang sudah Bu Nia lakukan sampai hari ini apa, Bu? Sampai hari ini persiapan yang sudah saya siapkan kemudian yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran baik itu SPP maupun media IKPD ataupun evaluasinya. Oke, jadi sudah lengkap sekali ya Bu Nia yang sudah rencanakan dan Bu Nia siapkan itu terkait dengan pembelajaran besok. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi yang Ibu merasa kesulitan dalam menyampaikannya kepada siswa. Nah, di sini kira-kira berkaitan tentang apa, Bu? Dalam pembelajaran IPA kemudian untuk kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ada yang gampang sekali menangkap pembelajaran IPA, ada yang menganggap mudah ataupun sebaliknya, ada yang menganggap sulit sehingga siswa tersebut susah untuk menangkap pembelajaran IPA tersebut. Oke, jadi Bu Nia yang disampaikan kesiapan belajar siswa, Bu ya. Di sini sudah melihat antara lain siswa keterampilan menangkap pembelajarannya ada yang mudah, ada yang sedang, dan ada juga yang merasa kurang, Bu ya. Nah, kalau dengan kesiapan belajar siswa tersebut, Bu, ya tentunya Bu Nia punya strategi atau model pembelajaran kesiapan belajar metode pembelajaran yang akan Bu Nia gunakan terkait dengan apa namanya karakteristik benda cair tadi. Coba Bu Nia bisa ceritakan tidak secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Bu Nia lakukan besok? Alhamdulillah, berhubungan murid saya itu beragam dalam pembelajaran itu ya. Dan itu saya sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam pula kemudian untuk mengidentifikasi siswa yang cepat maupun sedang
maupun yang kurang. Nah, di sini saya menggunakan media pembelajaran berupa benda konkret seperti itu air, botol, mangkok dan sebagainya. Kemudian saya menyiapkan video-video yang akan saya paparkan terhadap anak didik tersebut supaya lebih paham dan lebih cepat dalam pembelajaran kita. Bagus sekali ya Bunda ya. Jadi Ibu tadi sudah mempersiapkan terkait dengan alat peraganya yang akan digunakan siswa dalam pembelajaran, itu menyesuaikan dengan kebutuhannya Bu ya. Ya. Oke, bagus sekali Bu. Jadi saya melihat Bunya ini sudah melakukan persiapan terkait dengan kebutuhan belajar siswa. Berarti Bunya itu sudah menunjukkan pembelajaran diferensiasi Bu. Ya. Jadi yang audio, visual itu disiapkan menyiapkan secara video, dan untuk yang anak kinestetik dia akan praktik dengan menggunakan alat-alat peraga. Tadi ada botol, ada mangkok ya. Ya. Di sini Bunya sudah ada pandangan untuk mencanangkan pembelajaran yang sedetail mungkin yang Bu sudah sampaikan tadi. Nah, terkait dengan apa yang Bunya siapkan ini pasti ada beberapa hal yang masih kurang ya Bu. Saya lihat tadinya juga sedang mengerjakan praktik. Kira-kira apa Bu yang merasa kurang? Oh iya Pak, mungkin dulu Pak. Iya, di sini masih dalam proses semua Pak Miriam, baik perangkatnya maupun medianya. Biar nanti sudah saya kerjakan, tapi belum selesai, masih dalam tahap proses. Oke Bu Mia, maunya kira-kira mengerjakan lengkapnya kapan Bu? Ya, setelah acara ini ataupun pembelajaran ini saya akan tetap bersiap-siap mempersiapkan semua yang perlu dibutuhkan. Kira-kira Bu Mia perlu bantuan siapa? Ya, saya membutuhkan bantuan guru-guru maupun rekan-rekan yang ada di sekolah ini, terutama Pak Median yang sekarang sedang berhadapan tentang guru penggerak. Jadi saya minta bantuan dengan Pak Median supaya pembelajaran saya nanti lebih bermakna dan berhasil terhadap anak-anak. Jadi soal nanti akan saya bantu ya Bu. Nanti Bu Mia membutuhkan alat peraga yang kurang bisa nanti saya bawa dari rumah Bu. Terima kasih Pak Median. Nah, jadi tadi Bu Mia sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan dilakukan, bagaimana persiapannya. Tentunya proses pembelajaran ini dari diri Bu Mia sendiri ya, ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, sesuai dengan kegiatan supervisi akademik ini mengenai tentang pengembangan hidup Bu Mia, kira-kira dari kegiatan supervisi akademik apa Bu Mia sampaikan nanti, kira-kira berkaitan dengan area pengembangan apa Bu yang ingin ditingkatkan? Oh, di sini saya ingin meningkatkan tentang area pengembangan intelektual saya Pak Median, bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak dengan lebih baik, jelas gitu, supaya tidak itu dapat menangkap gampang dan tertanam dalam siswa itu lama. Ya biasanya pembelajaran hanya menarik, pembelajaran dengan bentuk konkret atau apapun itu kita bisa membantu pembelajaran makna yang sangat bermakna. Kemudian dalam pengembangan proses sosial emosional di sini karena keanekaragaman siswa, karena IPA itu sendiri ada momok tersendiri. Kalau IPA itu sulit ya, sehingga kadang emosional saya itu akan naik turun. Di sini saya ingin belajar dengan mengembangkan kemampuan sosial emosional. Yang saya tangkap dari sini Bu Mia ya, Bu Mia ini ingin pertama mengembangkan kompetensi mengajar. Terkait di sini kalau bisa kompetensi guru, kita ada kompetensi profesional, ada kompetensi pedagogi. Ya. Kemudian yang kedua, Bu Mia juga ingin mengembangkan berkaitan dengan kompetensi kepribadian sosial dalam menghadapi keberagaman karakteristik siswa. Karena memang terkadang dalam kategori kalau misalnya kita kalau itu terpancing ya untuk emosi. Apabila kalau misalnya seperti itu sudah jelaskan, anak tadi masih belum bisa nangkap, nah kadang kita naik emosi. Oke Bu, bagus sekali. Nanti saya akan coba bantu dalam observasi dan pasca observasi. Terkait dengan kompetensi yang akan Ibu tingkatkan, pasti ada strategi dari Bu Mia. Bagaimana strategi dari Bu Mia dalam mencapai kompetensi itu? Misalkan coba jelaskan strateginya Bu. Oh, terima kasih. Saya berusaha menyiapkan perangkat pembelajaran yang tentunya lebih baik, yang lebih lengkap dari biasanya. Jelas lah itu
media juga menurut saya menggunakan media yang konkret yang mudah dipahami oleh siswa. Terkait dengan jadi kalau misalnya tadi terkait dengan strategi kompetensi ya, kalau misalnya untuk kompetensi sosial emosionalnya pikiran bagaimana Bu? Itu tadi yang menyiapkan tenaga pembelajaran yang lengkap supaya nanti dalam prakteknya saya bisa menyampaikan materi yang lebih baik, lebih jelas dan mengembangkan kemampuan saya dalam menata emosi seperti itu. Kemudian dalam menggunakan dengan konkret. Nah itu kan di sini saya belajar bisa mengontrol emosional saya itu bisa menyiapkan media-media yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Bagus sekali Bu. Jadi dari Bu Mia sampai ke tadi ada beberapa terutama yang saya harus bawahi. Bu Mia tadi bagaimana cara kita mengontrol emosi ya Bu. Iya. Jadi memang siswa itu kalau semua apa yang diberikan oleh guru tidak bisa Bu, karena memang karakter siswa itu berbeda-beda. Jadi bagus sekali Bu Mia sudah melakukan strategi yang tepat. Di sini saya menangkap dalam pembelajaran diferensiasi itu yaitu tentang diferensiasi konten. Jadi bahan ajarnya itu berbeda-beda. Kemudian diferensiasi proses. Ada tadi siswa mengamati video dan melakukan praktek. Oke sih Bu Mia, bagus sekali. Di sini saya nanti akan insya Allah akan membantu Bu Mia dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ini. Di kegiatan observasi nanti, semoga Bu Mia bisa lancar dalam melakukan semua yang sudah Bu Mia rencanakan. Kemudian nanti setelah kegiatan ini selesai, ketika observasi selesai Bu, kita ngobrol lagi Bu Mia ya. Iya. Jadi pikir apa yang belum terlaksana, apa yang sudah, terus rencana pengembangan diri Bu Mia, untuk jangka panjangnya itu dari kegiatan ini kita bisa perbaiki. Untuk pelaksanaannya, kira-kira Bu Mia siapnya kapan? Insya Allah besok-besok saya siap kapan saja. Kalau sudah, besok berarti hari Jumat Bu Mia ya. Boleh. Sudah siap lakukan observasi. Oke, terima kasih Bu Mia sekali lagi dan semoga tidak ada halangan atau apapun sehingga besok kita dapat bertemu di kegiatan observasi. Terima kasih Pak Median, sama-sama. Semoga kedepannya kita memberikan pelajaran kepada anak supaya lebih jelas dan lebih baik untuk kedepannya. Ya, terima kasih Bu Sulemia. Demikian kegiatan coaching dalam kegiatan supervisi akademik di tahap pra-observasi. Dengarkan saya yaitu Ibu Sulamia saya lakukan hari ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, untuk hari ini pada jam terakhir Ibu akan membahas atau mulai mengajar yaitu pelajaran IPA. Sebelum kita mulai pelajaran, kalian harus semangat. Coba tepuk semangat. Semangat. Senang tidak hari ini? Bahagia tidak? Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau tanya dulu. Siapakah di antara kalian yang hari ini tidak masuk? Cuma satu saja yang ngomong. Siapa? Kenapa dia tidak masuk? Kenapa? Tapi satu orang yang tidak sekolah. Yang lain semua sehat. Pelajaran apa kita tadi? Lagi? Kalau supaya semangat. Sekarang fokus. Mengapa Ibu memberikan speaking yang cukup banyak? Karena hari sudah siang, suasana ngantuk ya. Ngantuk benda?
Karakteristik benda padat. Sudah mengerti belum apa artinya dari karakteristik? Siapa yang bisa mengungkapnya? Apa arti dari karakteristik? Itu bahasa Indonesia sih. Sekarang sebelum ke bahasa Indonesia, bahasa dusun dulu. Apa karakteristik itu? Karakter. Nah, sini. Apa ini namanya? Nah, Lulu punya karakter sendiri. Punya laku sendiri. Yang sejak lahir dia, sebelum kita masuk pelajaran, itu karakter itu adalah ciri khas. Nah, sekarang kita masuk dalam IPA, yaitu karakteristik benda. Yang kemarin itu benda padat, sekarang benda cair. Berarti benda pun punya karakter, punya ciri khusus. Kalau benda padat, ciri khususnya dia keras, tidak bisa bergerak. Kalau benda cair, boleh. Keduanya ada lagi nih. Nah, ini pintu barang. Ini kebenaran ada punya Pak Hedian. Ini apa ini? Namanya ini. Ini yang pegang. Betul. Yang persegi 4 apa? Kali ini apa ini? Kaleng ini berbentuk apa? Bulat. Kotak. Bentuk apa ini? Bulat. Kalau yang berbentuk ini tidak ada yang berbentuk segi 4. Jadi benda cair itu sekarang ini ada air, sudah ada airnya ya, sudah ada air. Airnya berbentuk botol, ya. Dia berbentuk botol, tapi volumenya sama. Volumenya sama. Kalau ini batas ini, kalau kita masuk ke dalam ini tetap cuma bentuknya berubah. Itulah karakter dari benda cair. Kalau masukkan dalam kotak persegi 4, dia berbentuk segi 4. Masukkan dalam botol segi 6, dia berbentuk segi 6. Itu ciri dari benda cair. Tak usah banyak-banyak kita. Ciri-ciri cair atau karakteristik dari air ini adalah bentuknya berubah-ubah. Ini kamu perhatikan. Belum kita cek. Hati-hati, ya. Siap. Baca dulu. Semuanya bertemu kembali dengan ibunya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Yuk kita lanjutkan membahas tentang benda cair. Nah, ini lihat. Nah, selain benda padat, benda cair yang kita temukan. Contohnya air. Bagian besar permukaan merupakan wilayah perairan. Benda cair memiliki beberapa sifat. Di antaranya Benda, nah ada sifat-sifat benda cair. Ya, ini macam-macam bentuk. Nah, bentuk berubah. benda cair selalu menggunakan Ya, berbentuk akan menjadi gas. Demikian juga jika air dituang ke botol, bentuk cair seperti botol. Jadi, bentuk benda cair dapat berubah-ubah. Bentuk benda cair dan berubah seperti bentuk wadahnya. Nah, apakah ukurannya berubah? Ukuran benda cair dalam wadah tidak berubah. Coba perhatikan, meskipun air dipindahkan ke dalam wadah yang berbeda, ukurannya tetap. Itu karena ukuran benda cair selalu tetap, tidak tergantung pada wadahnya. Berikutnya, benda cair dapat meresap. Apa yang kamu lakukan jika kamu menumpahkan air di meja? Tentu kamu akan melakukannya dengan tisu atau kain lap, bukan? Kertas tisu dan kain lap memiliki celah-celah kecil.
air akan meresap ke dalam celah-celah kecil tersebut. Nah, peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah. Semuanya dari video tadi, kau perhatikan video tadi sudah disimak? Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Islamia, ya. Dia akan menjelaskan tentang sifat-sifat air. Nah, setelah menonton video tadi, kalian kira-kira bisa tidak menjawab pertanyaan ini? Sifat-sifat air apa? Apa tadi? Ingat, siapa yang tahu ya? Ya, tunjuk tangan. Ya, apa? Wah. Ya, apa lagi? Yang tahu sifat-sifat air tadi sudah dalam video tadi. Coba, Nabila. Coba. Kita ulang sekali lagi ya. Ya. Anda selalu dalam keadaan sehat ya. Yuk kita lanjutkan membahas tentang benda cair. Nah, selain benda padat, benda cair juga Contoh. kita temukan. Contohnya air, minyak goreng, Minyak goreng, minyak cair, kecap, dan masih banyak lagi. banyak lagi. Bahkan ya, sebagian besar permukaan Sifat-sifatnya ya. wilayah kelainan. Benda cair memiliki beberapa sifat. Di antaranya Satu apa? bentuk berubah. Bentuknya belum Benda cair sesuai dengan bahannya. Contohnya, jika air dipindahkan ke gelas, Ya, berbentuk gelas. demikian juga jika air dituang ke botol, bentuk air tersebut berubah. Jadi, bentuk benda cair dapat berubah-ubah. Satu, dapat berubah tuh. Sekarang dua. Bentuk benda cair berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, apakah ukurannya berubah? Ukuran benda cair dalam wadah tidak berubah. Coba perhatikan, meskipun air dipindahkan ke dalam wadah yang berbeda, ukurannya tetap. Itu karena ukuran benda cair selalu tetap, tidak tergantung pada wadahnya. Berikutnya, benda cair dapat meresap. Apa yang kamu lakukan jika kamu menumpahkan air di meja? Tentu kamu akan mengelapnya dengan tisu atau kain bukan? Kertas tisu dan kain lap memiliki celah-celah kecil. Air akan meresap ke dalam celah-celah kecil tersebut. Nah, peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah. Ya. Cair. Yang pertama bentuknya berubah. Yang kedua tetap. Volumenya tetap atau isinya tetap walaupun dia pindah. Yang ketiga itu dia apa? Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Kalau istilah dalam IPA-nya itu kapilaritas ya. Tapi kita tidak punya contoh. Semestinya kita ini ada benda atau sebek ya, kita masukkan di dalam dalam wadah, dan itu kita isi air, kita tunggukan sekitar beberapa menit, dia akan mengalir ke bawah melalui celah-celah kecil tadi. Kalau misalnya kurang puas, nanti kau di rumah ya, di rumah kau ambil serbet atau bajumu terserah saja, kau masuk ke dalam ember, dan tuh ember itu kau isi air ya, kau isi air. Nah, setelah kau isi air, kau taruhlah baju kau tadi, sudah tuh kau lepas, taruh ke bawah, menetes. Itulah dia itu meresap melalui celah-celah kecil. Kau taruh misalnya kau tumpahkan aja di meja, dia akan meresap di air. Nah, lubang-lubang itu nah itu juga benda. Nah, Disebut kapilaritas. Meresapnya minyak tanah pada suhu kompor juga merupakan peristiwa kapilaritas.
Ibu tadi? Sebelum kita mengakhiri pelajaran, karena kita sudah lelah, kita sudah capek, yang terakhir kita juga bergembira dengan melalui ice breaking yang sekarang kita mulai ice breakingnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita sudah menjawab soal, sudah menulis, sudah lelah, kita bergembira. Yuk. Kita sudah mengamati video, sudah menjawab soal, kalian semua terjawab, semua pintar. Nah, untuk kita sebelum penutupan, kita narik nafas supaya badan kita ini merasa luas. Nah, jadi kita narik nafas di dalam-dalam. Mulai 1, 2. Sekali lagi. Pejamkan mata sampai 1 detik. 1, 2, 3.